bagian keuangan. Jadi sementara itu Pak yang bisa saya menjelaskan yang saya ketahui terkait dengan pengelolaan keuangan. Terima kasih. Jadi untuk kami siapkan sana. Nah jadi kita anggarkan itu untuk kegiatan. Tapi angka pasti saya nggak paham ya. Sekitar itu kalau untuk pembahasan kemarin di APBD 2020 ini. Nah polanya nanti belanja KPU itu kan menggunakan pola belanja pusat, bukan belanja daerah. Nah nanti non tunai. Jadi kami tidak ada lagi bantuan hibah itu melalui tunai, jadi melalui non tunai nanti. Jadi dalam belanja apa, misalkan ini kita sistem transfer gitu. Nah, kemarin, ya, iya. Coba panggil Kabak Keuangan. Lagi dipanggil Pak. Ya. Lagi dipanggil Eka. Oh iya. Jadi polanya demikian. Jadi untuk pilkada kami siapkan anggaran itu. Nah untuk sistemnya itu di PKD yang ngaturnya. Jadi kami tidak secara teknis hanya membahas di sini dan setujui. Dan itu harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD. Karena disebutkan untuk kegiatan ini sudah tahap, kita sama-sama sudah tahap ya sosialisasi. Dan alhamdulillah di PNS Lampung Tengah ini itu tidak ada untuk saat ini yang sampai dipanggil oleh pihak. Masalah saya baca koran pagi ini bahwa ada 1-2 orang PNS diminta konfirmasi saja oleh Bawaslu di Lampung Tengah ini. Tapi kalau untuk sampai memberikan sanksi atau ini belum ada. Sifatnya minta konfirmasi. Itu kemarin kejadiannya. Nah itu ya usulan kemarin itu 75 bahkan KPU-nya. Ya, tapi bisa realisasi sekitar 40 kemarin itu waktu rapat terakhir kami. Waktu saya tidak tahu angka pasti karena ini, cuma kemarin waktu dibahas kami di sini usulan penghibah itu 75 miliar kami di sini. Tapi setelah ada kesepakatan karena kami betul tidak memenuhi FAD, tapi hanya mampu sekitar 40-an kami penuhi. Untuk mengetahui lebih banyak terkait pembentukan rancangan peraturan daerah hingga menjadi peraturan daerah, Komisi 2 dan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, belajar ke DPRD Lampung Tengah. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Oku Timur tersebut disambut baik Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsir Roli beserta jajaran staf kesekretariatan DPRD setempat. Dalam diskusi, kedua komisi dari Oku Timur tersebut menyatakan produk perda yang sudah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, mereka juga berbagi tentang hasil perda inisiatif dari masing-masing komisi. Itu cepat dibawa ke ranah pusat. Nah, ya. Nah, kalau pihak yang dari kepolisian untuk keamanan itu hibahnya sudah terpenuhi semua. Sesuai angka itu. Jadi 40 itu Pak bukan total dari 3 lembaga itu, tidak. Itulah. Mungkin di daerah Oku Timur lebih besar ya. Lebih besar ya. Ya Pak. Cuman perlu ada kewaspadaan Pak. Ya, pengalaman di Lampung Tengah ini sudah menunjukkan. Kemarin kami juga kejadian itu. Ya, mudah-mudahan yang terjadi di daerah itu Oku Timur Pak ya. Gitu. Pak, minta komentar. Ya. Kalau tadi kalau nggak salah kami dengar menyikapi tentang aplikasi tentang masalah corona itu ditanggung dari Dinas Kesehatan Pak. Nah yang kami tanyakan begini Pak, ketika ada masyarakat yang terkena corona saat itu, tindakan yang dilakukan itu apa Pak? Mengingat orang-orang sekitar itu mesti takut Pak. Itu saja Pak. Kami takut nanti kalau ada di daerah kami Pak yang lewat gimana kita kalau terima kasih Pak. Terima kasih. Itu juga yang kami tanya. Jadi kalau daerah itu sudah ada yang positif, corona Pak ya, yang positif ya dan nyatakan positif hasil lab yang sudah dihubungkan oleh pusat, maka kami adakan proteksi. Tapi kalau masih yang namanya pemantauan, kita sifatnya hanya memantau. Jadi tugas tenaga kesehatan memantau 24 jam
yang dinyatakan yang dinyatakan pemantauan itu. Jadi kami belum melakukan karena ini juga kerahasiaan, Pak. Kerahasiaan untuk informasi yang bersangkutan. Ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan ini kena, tidak. Kami mendapatkan itu adalah yang hasil dari pusat. Dan itu mungkin Bapak sudah banyak di WA juga baca, ya. Nah itu atau tenaga petugas kami siap menjemput kami antar dan kami rujukkan langsung ke Rumah Sakit Demang Sekolah Raya, dan Pak Bupati kami dengan polanya, dengan moto programnya gotong royong, dengan 4 komitmennya, yaitu 1 niat, 1 langkah, 1 suara, 1 tujuan. Ini yang digunakan beliau. Salah satunya adalah BPJS, karena dalam bentuk ini semua sudah anggota BPJS semua, kecuali keluarga yang belum terdaftar, itu disubsidi dari tenaga dari anggaran kita APBD. Itu Pak. Contoh kemarin ada ngomong yang membuka itu karena infeksi, nah itu dia belum masuk BPJS, kami masukkan dan dibantu oleh dana dari. Jadi kesimpulan Pak yang jelas, yang terkena corona itu suhunya jelas lebih dari 38 derajat Celcius Pak, yang 28 untuk terkena. Maksud kami tadi adalah semua di bawah itu semua Pak. Ini cerita sebentar. Saya bertanya, Nak, kalau seandainya ada tetangga kita atau keluarga kita ini dinyatakan positif, bagaimana Nak? Dia kebetulan dokter. Saya tanya, kayak gitu. Jawab dia, Pak, kok Bapak ragu? Saya dok. Yang bersangkutan itu positif atau tidak positif bukan saya, bukan dokter, tapi hasil pemeriksaan nanti yang diumumkan oleh pemerintah, dalam ini pemerintah daerah. Itu jawab dia. Nah, kami hanya bagaimana mencegahnya atau bagaimana kalau dia sudah ini kami menyampaikannya. Nah, timbul kekhawatiran orang tua kan, karena anak saya dokter yang menangani itu kemarin dia nyempet nangani. Pak nyekolahkan saya sekolah dokter, berarti saya harus mengabdikan diri saya dokter ke dunia kesehatan. Jangan khawatir, Allah yang menentukan matinya. Katanya. Langsung demikian saya terlibat. Dari kami yang kunjungan keluar, kita akan cek, karena saya bawa ke rumah sakit kesehatan, ke rumah sakit Demang Sekolah Raya untuk tes kesehatan besok. Jadi pulang itu. Nah, itulah benar-benar itu Pak yang kami lakukan. Gitu. Jadi yang pulang keluar kunjungan. Nah, itu saya lanjutkan yang anak saya katakan. Jadi untuk memantau itu Pak, katanya cukup kami yang paham. Nah, paham inilah yang dia nggak mau cerita Pak. Dengan orang tuanya sendiri dia nggak mau cerita. Ya, jadi dia cuma mengaturkan Pak, kalau Bapak bertemu di kantor, cukup Bapak gunakan salam yang telah Bapak terapkan. Salam Pancasila atau salam apa, katanya kan gitu. Salam pembuka. Salam pembuka dari katakanlah semua pejabat ataupun ini Lampung ini yang tabik pun. Apakah ini melalui pergub dan ditindaklanjuti dengan perda di setiap kabupaten kota atau memang perda dari provinsi Pak? Kedua, mungkin Bapak sedikit agak mengetahui terkait dengan yang baru saja dikeluarkan Perpres 33 Pak, yang agak sedikit membuat anggota DPR gerah. Karena saya mendapat informasi di pesawaran itu di Lampung ini rata-rata pimpinan mengajukan surat ke Mendagri sebentuk protes. Mungkin Bapak dapat bercerita sedikit. Terima kasih, itu saja Pak. Lampung, seluruh Lampung, kalau pejabat Lampung datang ke daerah, dia cukup menggunakan tabik pun. Artinya mohon izin, atau hampir sama dengan assalamualaikum. Nah, tapi khusus Lampung Tengah, nah kalau yang tabik pun itu sudah perda, termasuk pun dalam acara resmi pun itu diterapkan dan diikuti dengan setelah lagu Indonesia Raya kita mengatakan Himne Lampung atau Mas Lampung. Jadi Mas Lampung itu wajib di acara resmi, pertemuan apapun itu harus digunakan Mas Lampung itu. Nah, sedangkan khusus untuk Lampung Tengah kami agak panjang dikit Pak, ya panjang dikit. Kalau saya bisa sebutkan, tapi pun Ngalimpuro misalnya, sama artinya, cuman ditambah kami ujungnya. Nah, terakhirnya setelah kita nyampaikan sambutan baru ya
penano bahasa sikap pun kembali buat si nujung diikuti kupok maaf kali po. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Itu. Jadi itu yang kami gunakan untuk semua, tidak pandang bulu Pak. Di sekolah dimanapun sudah menggunakan itu lampu tengah. Ya, jadi sudah menggunakan istilah itu semua. Ya, jadi karena kami sudah menggunakan bubuli itu sudah perda apa perbo? Masih belum Pak. kalau lampu tengah masih perbo. Ya. Wakil Ketua DPRD Oku Timur, Junia, bertanya tentang produk-produk perda yang sudah dihasilkan DPRD Lampung Tengah, bagaimana para wakil rakyat merumuskan raperda-raperda tersebut sehingga bisa menjadi perda yang siap diterapkan di masyarakat. Politisi Partai Gerindra ini juga menanyakan bagaimana penerapan perda-perda yang telah dihasilkan. Apakah masyarakat cukup antusias dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat tersebut? Kemudian sanksi-sanksi seperti apa yang diberikan bagi pelanggar? Selain belajar tentang pembentukan perda, Junia juga menanyakan tentang pemaksimalan penggunaan APBD Lampung Tengah, terutama dalam menghadapi Pilkada September mendatang. Selain bertanya terkait tupoksi DPRD, Junia juga bertanya tentang upaya penanganan atau pencegahan penyebaran virus corona di gedung sekretariat DPRD. Sebab wabah ini sudah menjadi permasalahan di Indonesia, bahkan dunia. Dan Lampung sudah menyatakan ada pasien yang positif corona. Pihaknya memberikan apresiasi untuk DPRD Lampung Tengah yang telah berupaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut. Ternyata lanjut Junia, selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruangan di gedung DPRD ini, para anggota DPRD Lampung Tengah juga ada yang membuat cairan pembasmi virus tersebut secara herbal. Hal ini tentunya bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah-daerah lain, mengingat terbatasnya persediaan bahan serta alat yang ada di Indonesia. Untuk itu, Kabupaten Oku Timur akan mengadopsi banyak ilmu dari DPRD Lampung Tengah ini, yang nantinya akan dibahas di rapat intern DPRD agar dapat diterapkan di Oku Timur. Selain itu juga masih banyak ilmu yang didapat di Lampung Tengah. Para wakil rakyat Oku Timur juga mengaku sangat senang bisa berkunjung ke DPRD Lampung Tengah, yang dari segi kinerja sudah sangat baik, apalagi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD, salah satunya membentuk peraturan daerah. Pihaknya berharap ilmu yang didapat di Lampung Tengah dapat segera diadopsi oleh Oku Timur dan dapat segera diimplementasikan, sehingga DPRD Oku Timur bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi dalam menjalankan tupoksinya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Oku Timur. Ke Badan Pemuda kami untuk dijadikan Pemda. Iya, tapi kami masih kemarin juga sudah rapat dengan tokoh-tokoh adat, dan pertama tadi penano bahasa sikap kembali buat si nyimba diganti dengan yang ujung. Kalau yang nyimba itu sekitar DPRD ikut sosialisasi di Jakarta, tapi ditunda kan, digagalkan, bukan ditundakan, ditunda. Tapi kami ngirim di Jakarta. Mereka tidak, hari itu tidak jadi sosialisasi, tapi mereka lakukan proses cari sumbernya di Jakarta. Jawabnya sama Pak, seluruh Indonesia mungkin. Kenapa itu belum dilakukan? Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Itu intinya pertamanya. Indonesia rapat nasional di Bandung. Kebetulan saya masuk tim 8, tim perumus usulan. Itu masih ada pertentangan 2 pasal. Pasal 6, coba buka pasal 6. Pasal 6 itu rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 21. Ya kan, pasal betul. Sedangkan kita buka di bawahnya pasal berikutnya Pak Presiden yang ditetapkan pada mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Iya. Nah, itu bertentangan.
Kalau itu dilakukan baru mulai sekarang harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat pasal 6 itu 2021 baru perencanaan, maka kami menanyakan hal itu. Nah, maka Adeksi kemarin salah satunya mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk bukan ditunda Pak, untuk dilihat kembali. Ikut dari kabupaten lain Pak mengusulkan itu tidak Pak ke Menteri Dalam Negeri. Kami tidak, ketua pimpinan kami tidak melakukan itu. Mungkin kabupaten lain, misalnya Lampung Tengah kami tidak ikut. Memang kami dikontak, sekuannya dikontak. Kalau jawab saya konsultasikan dengan Pak Ketua, kata Pak Ketua, ya jangan lah, kita nggak usah ikut, kita tunggu saja peraturannya. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga Perpres itu memang ya kemarin waktu di Bandung bertanya, kalau seandainya Papua dengan Lampung atau dengan Sumatera Selatan 350 tertinggi, jam Papua aku hanya sampai dari rumah saya ke balai desa. Kalau kemungkinan akan dilakukan zona wilayah nanti. Mungkin ini tetap mungkin dicabut kan harus melalui protes MA kan, harus kita melakukan judicial review ya dulu ya. Baru bisa dicabut. Kalau Kepres nggak bisa dicabut kan kalau nggak melalui jalur hukum Pak ya. Mungkin akan dibuatkan, kami lihat juga pada sebetulnya ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya di PMK ya, PMK 133 itu angkanya hampir sama persis. Cuman di bawahnya tertulis disesuaikan dengan kemampuan daerah. Nah, ya Garuda ya, udah itu saya hotel bintang 4, uang saku saya 1.400.000, udah itu uang representatif saya 1 juta, representatif saya dapat uang 150. Kalau dapat 350, waduh. Nah, begitu juga anggota kami 1.400.000 dengan representatif 150, sedangkan pimpinan 1.500.000 ya. Udah itu representatif 180, lebih kecil mungkin lagi. Tapi kalau itu turun ke 130, 350, waduh. Apa yang akan kita gunakan kan gitu. Tapi kita tunggulah perkembangan lebih lanjut ya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsir Roli mengatakan pihaknya sangat senang mendapat kunjungan dari Komisi 2 dan 4 DPRD Kabupaten Oku Timur, sebab kunjungan ini untuk saling bertukar ilmu tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Pihaknya menjelaskan tentang perda yang sudah berjalan, baik perda hasil Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda maupun perda inisiatif komisi di DPRD Lampung Tengah. Terkait penggunaan APBD di Lampung Tengah khususnya agar untuk pilkada, Syamsir Roli menjelaskan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah memberikan dana hibah baik untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, sehingga diharapkan pada pelaksanaan pilkada serentak di Lampung Tengah dapat berjalan dengan aman dan damai dan tidak ada gejolak yang justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kemudian terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona di DPRD Lampung Tengah, pihaknya mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengecekan suhu tubuh setiap orang, baik jajaran sekretariat DPRD maupun tamu yang berkunjung, penerapan mencuci tangan sebelum masuk ke gedung DPRD, serta penyemprotan cairan disinfektan juga sudah dilakukan. Kemudian DPRD juga melakukan larangan kepada para anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun keluar daerah. Ini untuk mencegah penularan virus tersebut.
singkat dan sebagainya nerimanya mungkin tidak layak ya. Ya memang kondisi kami demikian. Jadi kami sekali lagi mulai dari penerimaan, penempatan, bahkan mungkin yang kita sampaikan pagi ini tidak sesuai dengan harapan. Kami mohon maafkan Bu, karena kami inilah ketepatan kami dan kondisi kami yang kami lakukan pagi ini. Dan tadi Pak Ketua ikut salam sekali lagi, mohon maaf, beliau juga sudah menuju sini dan yang di daerah W kanan bersihkan dan mereka siang ini Pak Ketua rumah sakit untuk dipantau kesehatannya. Dan sekali lagi mohon maaf, selamat jalan, mudah-mudahan kita akan bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mata nanti lanjutkan foto bersama Bapak Sekwa dan Ibu Wakil Ketua. Pertama dari Kabupaten Lampung Tengah, disilakan Biarlah pimpinan bela yang tanggung jawab. Anggota Nafsa. disilakan di mata tiga. Kami ada 9 gerai, 9 warga, ini makan tiga. Kalau sampai hobi nonton videonya, tidak ada videonya. Video yang keadaan Lampung Tengah ini Pak. Jadi Bapak tidak perlu keliling Lampung Tengah. Nonton di video ini sudah tahu Lampung Tengah. Pak, jangan salaman Pak. Gak apa-apa. Pak Bu Kabar, Pak Kabar ikut foto kanan kiri mungkin. Pak Kabar. Pak Kabar, Bu Kabar sebentar. Pak Kabar, Bu Kabar. Ini biar untuk bukti dari Komisi 2 bersama koordinator. Kalau hobi putih jauh. Ini lanjutkan. 4, 3, Lampung Lampung, lanjutkan. L. Silakan kawan-kawan. Oke. Pak itu apa Pak? Oh komisi. L dulu Pak, sementara L dulu, Lampung dulu, L. Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Berangkat terima kasih. Silakan. Cuma kalau saya ikut Pak itu bahaya. Aku yang ngomong Pak. Nggak jadi. Kalau tempat kita nggak ada sampai 4 Saya kalau mungkin Pak. aja Kalau ya. metro Pak. Ini sudah cukup bagus untuk penanganan dan pencegahan yang dilakukan di Lampung Tengah ini. Setelah kami dengar penjelasan dari Pak Sekwan, rasanya sangat bagus itu untuk langkah-langkah. Nah, hal ini akan kami tiru karena di Oku Timur belum melakukan langkah-langkah ini. Selain ini apa aja Bu yang kita bahas nih? Pulang ini kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah kami di Kabupaten Oku Timur. Ya sangat bagus untuk kita terapkan dan kita contoh apa yang kita dengar dari penyampaian dari Pak Sekwan yang telah dilakukan di Lampung Tengah itu sangat bagus untuk antisipasinya. Ada hal lain Bu yang dibahas dari
buat pencegahan corona? Eh, Selain corona, kami tadi menanyakan juga tentang APBD yang ada di Lampung Tengah ini. Tetapi yang kami sangat menarik perhatian kami dan boleh dikatakan teladan bagi kami antisipasi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini terhadap antisipasi penyakit corona ini. Ya, sampai-sampai kunjungan yang ke dewan baru masuk pun mau dipantau kesehatan itu sangat bagus dan sangat positif ini terhadap antisipasi dan penanggulangan corona. Teman-teman DPRD Kabupaten Oku Timur. Oku Timur ini seperti apa? Ya, sudah kegiatan rutinitas Kabupaten Lampung Tengah dan paling Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD. Kalau ada kunjungan dari semua daerah seluruh Indonesia, kita terima dengan terbuka, ya, dan kita lakukan penerimaan ini sesuai dengan kondisi kita dan harapan kita dan kunjungan ini juga membawa manfaatnya bagi yang hadir ke Lampung Tengah dan juga kepada kita juga bisa sharing kayak tadi dari Oku Timur, ya, dari Oku Timur ya. Nah, dari Oku Timur juga, Oku Timur bahwa dia datang ke sini bukan hanya sharing tentang bagaimana mengantisipasi corona di Lampung Tengah, khususnya di sekitar DPRD, dan juga mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD kita atau pembangunan kita di daerah Lampung Tengah. Salah satu materi yang ditanyakan beliau, Bu pimpinan kita, bahwa bagaimana pelaksanaan dalam pilkada. Nah, alhamdulillah pilkada serentak kita juga ada bantuan baik dana hibah ke KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Dan hal ini supaya pilkada ke depan kita damai, sejahtera, tidak ada gejolak yang kita harapkan. Begitu juga tentang mengantisipasi penyakit corona, Lampung Tengah dengan programnya Pak Bupati, yaitu program gotong royong dengan 4 komitmen tadi, yaitu satu niat, satu langkah, satu suara, dan satu tujuan, sehingga kita nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengantisipasi seandainya ada warga Lampung Tengah yang terkena, kita sudah siap. Kita tidak ada lagi keraguan lagi bahwa Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya sebagai rumah sakit daerah siap melakukan hal itu. Nah, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita menggunakan penyemprotan ke semua bangunan-bangunan, rumah-rumah ataupun sekitar masyarakat, tempat ibadah dan sebagainya, dan kita cek suhu setiap masuk ke kantor. Sekarang sebelum masuk cuci tangan, sudah cuci tangan kita cek suhu supaya kita sama-sama terhindar dari ini, karena ini bukan rahasia umum lagi, karena ini berlaku seluruh Indonesia, general juga di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Lampung Tengah, Sigit Santoso, Tegar TV melaporkan.